Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid atau penjagaan terhadap tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Mumpung ingat di pertemuan yang lalu kita ketika membahas tentang kitab sifat salat Nabi, ada yang bertanya tentang bagaimana hukum doa iftitah yang dibaca dengan dua bacaan atau lebih, ya. Jadi membaca doa iftitah lebih. Kemudian kita jawab boleh. Itu salah satu pendapat, yaitu pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak dianjurkan untuk membaca lebih dari satu model doa iftitah. Itu dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, karena kemarin ketika selesai kajian ada yang tanya, kok ada yang membolehkan, ada yang melarang. Maka setelah kita lihat, ya memang terjadi khilaf dalam masalah ini. Yang saya bawakan adalah pendapat Imam Nawawi dan juga ulama-ulama dari mazhab Syafi'iyah. Adapun sebagian ulama yang lain, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu tidak menganjurkan untuk membaca doa iftitah lebih dari satu model ketika sholat. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan dalam pembahasan Hirasatut Tauhid. Kata beliau, wa ammal munharifuna an hadhil aqidah was-sairuna ala diddiha fahum asnafun katsirah. Di pertemuan yang lalu kita menyebutkan bahwa poin-poin yang kita sampaikan dalam kitab ini itu adalah akidah yang diimani oleh Ahlus Sunnah, yang diimani oleh Al-Firqatun Najiyah, yang Nabi mengatakan bahwa golongan inilah yang selamat di antara 72 golongan lain yang sesat. Nah, akidah mereka itu seperti yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang iman, bahwa iman itu ucapan, perbuatan, dan keyakinan, bisa bertambah, bisa berkurang. Kemudian keimanan tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat, dan yang lainnya, itu adalah akidah yang sahihah. Nah, kata beliau, adapun yang menyimpang dari akidah yang sahihah, ya orang-orang yang berjalan, yang meyakini akidah yang sesat, itu kata beliau modelnya banyak, macam-macamnya banyak, warna-warni. Ya, kalau ahlu sunnah akidahnya satu, manhajnya satu, jalan mereka satu. Tapi kalau orang yang menyimpang itu jalannya banyak. Seperti yang sudah kita sampaikan hadis Abdullah bin Mas'ud, yaitu Nabi menggambar garis lurus. Berapa garis yang digambar sama Nabi? Satu saja.
Kalau garis yang banyak, kalau garis yang ke kanan dan ke kiri itu digambar sama Nabi banyak, menunjukkan bahwa jalan kebenaran hanya satu, sedangkan jalan kesesatan berapa? Banyak. Faminhum ubadul asnam wal authan wal malaikah wal awliya wal jin wal ashjar wal ahjar wa ghairiha. Di antara yang menyimpang-menyimpang ini, ada yang modelnya itu penyembah-penyembah berhala. Ada yang menyembah kuburan-kuburan. Ya, ada yang menyembah para malaikat, menyembah orang-orang soleh, para wali, menyembah jin, menyembah pohon-pohon, menyembah bebatuan-bebatuan dan yang lainnya. Ini poin yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba'. Kata beliau, An-Nabi SAW asya baina unasin kathira, bahwa Nabi SAW dulu ketika hidup, beliau tinggal atau hidup di sekeliling beliau adalah orang-orang yang berbagai macam model peribadahannya. Ya, Nabi itu hidup di tengah komunitas yang majmuk. Banyak model-modelnya mereka ini. Di antara mereka ada yang nyembah berhala yang hidup di sekeliling Nabi ini. Ada yang nyembah para nabi dan rasul, ada yang nyembah para wali, kuburan, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah binatang. Tapi sikap Nabi kepada mereka sama, nggak dibedakan. Ya, walam yufarriq baina ahadin minhum. Nabi tidak membedakan antara yang nyembah binatang sama yang nyembah wali, nggak dibedakan sama Nabi. Sama-sama dihukumi apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena diantara syubhatnya para pelaku kesyirikan, orang-orang yang nyembah kuburan ini, mereka mengatakan, loh, sama nggak nyembah binatang sama nyembah wali? Berdoa kepada binatang dengan berdoa kepada wali. Kalau kita mengatakan sama, berarti kau kurang ajar sama para wali. Masa para wali disamakan dengan siapa? Binatang. Maka kita jawab, ente yang gagal paham. Yang kita samakan bukan objeknya, tapi apanya? Subjeknya, pelakunya. Sama-sama berbuat syirik. Karena baik binatang ataupun para wali, dua-duanya ini Allah atau bukan? Bukan. Maka selain Allah berarti syirik kepada Allah. Kemudian kata beliau, fahaula lam yastajibu li da'watir rusul. Mereka ini orang-orang yang menyimpang, mereka tidak mengikuti dakwahnya para rasul, ajakannya para rasul, tidak mengikuti syariatnya para rasul. Bal khalafuhum wa anaduhum kama fa'alat Quraisyun wa asnaful Arab ma'a nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Justru yang ada kelompok-kelompok yang menyimpang ini, mereka adalah orang-orang yang menentang Nabi, menentang ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi ajarannya Nabi, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerangi tauhid, mereka memerangi ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yas'aluna ma'budatihim qada'al hajat wa shifa'al marda wan nasra 'alal a'da. Dahulu orang-orang Quraisy, kata beliau, mereka ini meminta kepada sesembahan-sesembahan mereka agar sesembahan mereka mengabulkan hajat-hajat mereka, agar menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka, dan agar menolong mereka ketika berhadapan dengan musuh. Coba perhatikan yang diminta tadi, minta dikabulkan hajatnya, minta disembuhkan penyakitnya, minta ditolong dari musuh-musuhnya. Permintaan tiga ini, itu siapa yang bisa mengabulkannya? Apakah makhluk bisa? Nggak bisa. Maka kalau itu menjadi kekhususan Allah, maka apabila diminta kepada selain Allah, jatuhnya syirik. Tapi kalau makhluk juga bisa mampu untuk melakukannya, berarti itu bukan kekhususan Allah.
Maka kalau makhluk minta kepada makhluk yang lain, syirik nggak? Tidak, karena bukan kekhususan Allah. Contoh, saya minta kepada Pak Polisi untuk mengamankan wilayah saya karena sering terjadi pencurian, sering terjadi orang-orang yang kehilangan misalnya. Maka saya minta tolong kepada polisi. Apakah minta tolong kepada polisi dalam hal ini syirik? Kenapa? Karena polisi mampu untuk melakukannya, diberi kemampuan untuk melakukannya. Berarti ini bukan kekhususan Allah, tapi Allah jadikan makhluknya juga mampu. Maka berarti kalau kita minta kepada polisi ini, maka tidak jatuh syirik. Tapi kalau minta kepada polisi, Pak Polisi, minta supaya penyakit saya disembuhkan, minta supaya saya ditambah rezekinya, ya, jangankan polisi, kepada siapapun, maka permintaan tolong ini termasuk jenis apa? Syirik. Karena apa kau syirik? Karena tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dibedakan. Ya, makanya sering orang-orang gagal paham, minta tolong kepada selain Allah, hukumnya syirik. Karena Allah mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Berarti kalau minta tolong kepada selain Allah nggak boleh. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Iya, kita tidak minta tolong kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Iya, kita nggak boleh minta kepada selain Allah. Tapi dalam perkara-perkara yang makhluk bisa, maka boleh kita meminta tolong. Meskipun memang kata para ulama, untuk menyempurnakan tauhid kita, kita tidak boleh bermudah-mudahan minta tolong kepada orang lain. Ya, untuk menyempurnakan tauhid kita. Kenapa? Kalau kita terbiasa minta tolong kepada orang lain, kita ditolong sama orang lain, akhirnya lama-kelamaan bisa jadi kita akan bergantung kepada orang tersebut. Tawakalnya itu kepada orang tersebut. Nah, ini akan melemahkan apa? Tauhid seseorang. Ya. Kemudian kata beliau, wa yadhbahuna lahum wa yanzuruna lahum. Mereka menyembelih sesembelihan untuk berhala-berhala mereka, untuk sesembahan-sesembahan mereka. Yang menyembelih itu ibadah, tapi ada juga yang bukan ibadah. Namanya menyembelih ada dua model. Ada yang ibadah dan ada yang non ibadah. Nah, ini sudah pernah kita jelaskan, tapi nggak apa-apa kita ulang. Sesembelihan, menyembelih yang ibadah, yaitu tujuannya memang membunuh. Itu tujuan utamanya. Saya ulangi, menyembelih yang ibadah, tujuan utamanya itu apanya? Pembunuhannya, menumpahkan darahnya, dalam rangka untuk mendekatkan diri, dalam rangka bertakorup. Jadi pembunuhan itu, darahnya, sesembelihannya itu dipersembahkan kepada yang sedang dia sembah. Kalau kita kepada siapa? Allah. Tapi kalau mereka dipersembahkan kepada selain Allah. Adapun dagingnya itu mengikuti saja. Daging itu tujuan kedua. Tujuan pertamanya apa? Membunuhnya. Ini yang apa? Ibadah atau yang non ibadah? Yang ibadah. Contohnya seperti apa? Kurban, akikah, nazar, menunaikan nazar, kemudian hadiyu, sesembelihan hadiyu bagi yang haji, ya, dan yang lainnya. Ini ibadah. Memang yang dituju adalah pembunuhannya, tujuan utama. Adapun dagingnya itu ya tujuan kedua. Meskipun nggak ada dagingnya, meskipun tidak ada dagingnya, tetap dianggap ibadah nggak? Tetap, karena tujuan utamanya adalah membunuh itu. Makanya pernah dengar hadis tentang orang yang menyembelih atau yang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat. Pernah dengar kisahnya? Lalat ada dagingnya enggak? Hah? Nggak ada dagingnya lalat itu. Tapi kenapa dia dihukumi syirik? Kenapa dia dihukumi syirik?
Iya, karena lalatnya itu memang dibunuh dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada berhala itu. Maka meskipun nggak ada dagingnya, tetap itu dianggap sebagai ibadah, dianggap sebagai sesembelihan ibadah. Ya. Adapun yang kedua adalah sesembelihan yang bukan ibadah. Nah, sesembelihan yang bukan ibadah itu tidak termasuk syirik kalau kita tujukan kepada selain Allah. Nggak syirik. Kalau yang ibadah harus ditujukan kepada Allah. Tapi kalau yang non ibadah itu juga boleh kepada selain Allah. Seperti Nabi Ibrahim ketika didatangi malaikat yang menjelma menjadi manusia, Nabi Ibrahim menyembelih apa? Menyembelih sapi untuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada tamunya. Apakah itu syirik? Tidak, karena bukan dalam rangka ibadah. Maka kalau bukan dalam rangka ibadah, tujuan utamanya itu apa? Kebalikannya ini, dagingnya. Ya, kalau bukan dalam rangka ibadah, tujuan utamanya itu memang daging. Nah, baru yang kedua adalah pembunuhannya. Karena nggak mungkin kita bisa mendapatkan daging kecuali dengan membunuhnya. Jadi membunuh itu cuma mengikuti saja, bukan tujuan utama. Sedangkan tujuan utama adalah dagingnya. Contohnya seperti apa? Sesembelihan yang bukan ibadah untuk gawe suguhane tamu. Terus jualan. Iya. Dagang, atau dia memang pedagang daging. Iya. Atau mungkin buat ya segitulah. Pokoknya bukan ibadah, tapi tujuannya memang dagingnya itu. Nah, maka yang dibahas di sini adalah yang pertama, yaitu sesembelihan yang ibadah. Maka harus ditujukan kepada Allah. Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah juga untuk Rabbmu. Ya, jangan menyembelih untuk selain Allah. Falamma ankara alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik wa amarahum bi ikhlasil ibadati lillahi wahda istaghrabu dzalika wa ankaruhu. Ini orang-orang Quraisy yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ketika Nabi mengingkari mereka, Nabi mengingkari kesyirikan mereka, dan Nabi mengajak mereka agar menyerahkan ibadah mereka itu hanya kepada Allah saja. Jangan diserahkan kepada berhala-berhala, tapi langsung serahkan kepada Allah. Apa reaksi mereka? Mereka menganggap dakwahnya Nabi ini adalah dakwah yang aneh, dianggap nyeleneh. Bahkan keheranan mereka kepada dakwah Nabi SAW diabadikan dalam surah Shad ayat yang kelima. Allah mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak menjadi satu sesembahan saja yang disembah? Sungguh ini adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib. Jadi mereka nggak biasa. Mereka ini turun-temurun kita beribadah ya kepada berhala-berhala yang banyak. Lalu tiba-tiba datang Muhammad menyuruh kita untuk menyembah satu sesembahan saja dan membuang semua yang lain. Oh, ini aneh ini. Selama ini kita nggak kayak gitu. Nenek-nenek moyang kita nggak kayak gitu selama ini. Nah, inilah seorang yang sudah bertahun-tahun hidup dalam kesyirikan, hidup dalam kemaksiatan, hidup dalam kebid'ahan. Ketika diberikan sesuatu yang sifatnya kebenaran, entah itu tauhid atau sunnah, maka mereka akan merasa itu hal yang aneh, hal yang nyeleneh. Jadi ibarat seperti misalnya, jadi kesimpulannya itu orang ketika terbiasa dengan sesuatu, maka sensenya itu sudah berubah. Apa istilahnya? Rasa lidahnya itu sudah bukan peka, apa istilahnya? Nggak bisa menerima selain apa yang selama ini biasa dia makan.
Ya sama kayak kita jamaah. Antum kalau terbiasa makan makanan kita sekarang ini, kalau antum pergi ke negeri lain, makanannya beda sama antum, pasti antum makan apa? Menolak. Iki panganan opo iki? Padahal di situ adalah makanan yang paling apa? Makanan paling favorit, makanan paling enak. Antum ngincipi, jangankan ngincipin delok bentuke wis gak kolu. Iki panganan opo iki? Padahal ini lebih enak, lebih bergizi daripada makanan yang selama ini kita makan. Kenapa? Karena lidah kita nggak bisa menerima sesuatu yang asing bagi kita. Biasanya kayak gitu. Orang bule Pak. Orang bule. Orang bule makan. Tapi ada yang suka. Ada yang suka orang bule-bule. Iya. Ayah, oknumnya. Masih mandi. Oh, antum mana? Pertama kali. Ayo. Saya ini mandi nih. Saya mandi terus ya. Ada suatu kampung, penduduk kampung. Penduduk kampung ini terbiasa, penduduk kampung ini hidup di daerah yang kering, kerontang, nggak ada mata air, nggak ada sumber mata air. Mereka cari sumber mata air nggak nemu-nemu. Akhirnya ada yang nemu sumber mata air, tapi airnya keruh, airnya kotor, ya baunya nggak enak, rasanya juga nggak seger. Wes satu itu tok mata airnya. Ya sudah, mau gimana lagi? Mereka juga butuh air. Mau nggak mau mereka harus minum, mereka harus mandi dan seterusnya. Akhirnya mereka memanfaatkan air yang kotor itu. Dimanfaatkan sama mereka. Bertahun-tahun dari generasi ke generasi mereka hidup dengan air yang kotor ini. Tiba-tiba datang seseorang membawakan air yang jernih kepada mereka, membawakan air yang segar kepada mereka. Kira-kira diterima nggak sama mereka? Nggak diterima. Bahkan ketika mereka ngincipi, mereka akan mengatakan banyu opo iki? Enakan banyune kene. Iya. Nah itulah potret orang-orang Quraisy. Mereka bertahun-tahun dari generasi ke generasi mereka berkutat dengan kesyirikan. Mereka tenggelam dengan kesyirikan. Datanglah Nabi SAW memberikan cahaya tauhid kepada mereka. Apa reaksi mereka? Aneh. Ajaran yang aneh. Ini memang ya kita merasa memaklumi lah. Kalau ada orang-orang yang demikian, kita harus memaklumi. Karena meninggalkan suatu kebiasaan itu adalah hal yang berat. Soalnya jamaah, meninggalkan suatu kebiasaan, apalagi kebiasaan yang sudah bertahun-tahun, itu sesuatu yang berat. Maka butuh kesabaran. Bisa ditinggalkan, bisa. Butuh kesabaran. Ini menguatkan kita untuk kita tetap bersabar dalam mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah. Ya, butuh kesabaran. Harap dimaklumi kalau ada orang seperti itu. Terasing. Ya, ghuraba. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan yang asing, dianggap nyeleneh. Dan nanti di akhir zaman Islam yang murni ini juga akan dianggap asing. Karena Islam mayoritas sudah bercampur dengan kebid'ahan. Islam yang mayoritas dianut oleh kebanyakan kaum muslimin itu sudah bercampur dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Sehingga ketika kita datang membawa Islam yang murni, maka pasti dianggap aneh oleh mereka. Maka butuh kesabaran. Sekarang sudah terjadi asing. Apanya itu? Yang asing tadi sekarang. Nah iya makanya itu. Maksudnya masuk asing sudah sekarang. Nah iya terasing. Islam yang murni ini sudah terasing. Iya, ketika kita mengajak manusia kepada sunnah dianggap hal yang aneh. Apa patokan mereka? Bukan dalil. Patokan mereka adalah apa yang selama ini berjalan. Karena banyak diantara kaum muslimin yang menjadikan barometer kebenaran, tolak ukur kebenaran adalah apa yang umum berjalan di masyarakat.
Iya, apa yang sudah biasa berjalan di tengah masyarakat itu tolak ukur kebenaran. Yang menyelisihinya maka berarti apa? Aneh, asing. Iya, yang menyelisihinya dianggap aneh, asing. Ada ya anak, dia itu takut kalau ngelihat orang berjenggot seperti saya. Anak kecil. Maksudnya saya enggak Pak. Oh, enggak ya? Sabto berarti. Enggak, bukan semua anak, enggak. Ada anak yang takut sama orang berjenggot. Ada anak kecil takut sama orang yang berjenggot. Kenapa dia bisa takut sama orang yang berjenggot? Padahal ada anak-anak kecil yang enggak takut ngelihat orang berjenggot. Karena setelah diteliti, dia ini tinggal selama ini hidup di lingkungan yang orang-orangnya nggak berjenggot. Dia nggak biasa. Begitu ketika ngelihat ada orang yang berjenggot, maka dia merasa, kok aneh bentuk wong ini. Iya, kok ada orang seperti ini, gitu. Coba dari kecil dia sudah melihat, terbiasa dengan orang-orang yang berjenggot misalnya, ya biasa, nggak takut dia. Ya. Ada kisah teman saya, kisah nyata teman saya itu, anaknya itu nangis. Anaknya itu nangis ngejer-ngejer luar biasa. Kemudian ketika ada seorang yang nggak berjenggot datang kepada dia, langsung diem anaknya. Langsung diem anaknya, nggak nangis lagi. Anak kecil umur 1 tahun, 1,5 tahun gitu. Ngelihat orang ini nggak berjenggot dia, nggak berjenggot, diem anaknya. Nah terus disindir. Tuh, sampean sih berjenggot. Makanya takut dia. Tuh, begitu lihat saya nggak berjenggot, diem dia. Kata teman saya, sih bentar dulu. Anak ini nggak nangis karena ngelihat kau tidak berjenggot, dia ingat sama emaknya. Iya. Dia ingat sama ibunya, makanya langsung diem. Iya. Ya kan? Ingat sama ibu nggak berjenggot, makanya langsung diem dia. Kita lanjutkan di sini, kata beliau, falam yazal sallallahu alaihi wasallam yad'u ilallah. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru, mengajak mereka, yakni orang-orang Quraisy, untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini dakwah, namanya dakwah, itu mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada organisasinya, bukan kepada partainya, golongannya, yayasannya, tidak. Tapi orang-orang diajak untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Ya, maka seorang dai harus mengajak manusia kepada Allah, bukan untuk mengkultuskan dirinya, bukan untuk agar manusia menghormati dirinya, menyanjung dirinya, tidak. Tapi diajak untuk beribadah kepada Allah. Antum semua, kita semua adalah dai, orang-orang yang mengajak. Maka ajak mereka kepada Allah. Ya, pernah kita sampaikan, seorang dai ketika mengajak kepada Allah itu nanti bisa kelihatan dalam kasus-kasus dalam kehidupannya. Contoh misalnya, antum ketika di masjid pernah nggak nyuruh anak-anak kecil untuk sholat? Pernah ya? Biasanya anak-anak di masjid itu ketika adzan mau sholat itu apa? Berkeliaran. Bahkan sholat sudah ditegakkan, mereka masih guyonan main-main. Nah antum ketika ngelihat anak kecil main-main, ada 2 orang anak kecil lagi main-main, antum ajak dia untuk sholat. Ini dakwah bukan? Dakwah. Sholat. Guyonan ae, dolenan ae, ngono biasanya. Iya. Sholat, guyonan ae. Maka salah satu dari 2 anak tadi membalas ajakan Anda dengan balasan yang nyelekit, kurang ajar. Anda dikatakan, opo wae sih ngongkon-ngongkon, bapakku duduk, nggak ikut membesarkan saya, nggak ikut menafkahi saya, ngongkon-ngongkon karepe dhewe. Gak enak jawabannya. Sedangkan anak yang kedua, jawabannya halus, sopan kepada Anda. Oh nggih Pak, nggih matur nuwun, nggih.
senyum sopan, nggih Pak, matur nuwun gitu. Sopan jawabannya. Wis, Anda tinggal sholat. Ternyata setelah sholat, anak yang pertama itu yang kurang ajar sama antum, dia ikut sholat. Dan anak yang tadi jawabnya sopan, malah tetap nang jopo gak melok sholat. Antum lebih benci kepada yang mana? Yang nggak sholat kan? Ya. Tapi lihat hati kita nanti. Lihat hati kita nanti. Kalau kita benci kepada yang sholat karena dia kurang ajar, berarti kita dakwahnya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Tapi dakwahnya adalah untuk supaya kita dihormati, disanjung, marah kalau kita dilecehkan, marah kalau kita dikurang ajari. Tapi ketika hak-hak Allah dilanggar, kita biasa saja. Nah, ini berarti kita dakwahnya bukan ilallah, bukan mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dapat dari Syekh Abdul Aziz Ar-Royis, permisalan seperti tadi. Maka Nabi terus mengajak mereka, wa yundhirhum minasyirk, dan Nabi terus mewanti-wanti mereka dari kesyirikan. Jadi nggak cukup mereka diajak kepada tauhid, harus diperingatkan dari syirik. Nggak cukup manusia diajak kepada sunnah, harus diperingatkan tentang bid'ah. Nggak cukup manusia hanya diajak kepada ketaatan, harus mereka diwanti-wanti, diperingatkan dari kemaksiatan. Nggak cukup mereka diberitahu tentang nikmat-nikmat surga, harus mereka diperingatkan juga dari siksa neraka. Ya, dakwah itu bukan cuma memberi berita gembira, tapi juga memberi ancaman dan peringatan. Dua-duanya harus ada. Dan itu tugas Nabi dan Rasul adalah seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Kanan nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin." Nabi itu mubasyirin, memberi kabar gembira. Tapi Nabi juga mundzirin, memberi peringatan. Jadi kalau pengajian itu jangan cuman dikasih yang seneng-seneng supaya jamaahnya ini gembira semuanya, enggak. Harus diberi ancaman juga. Ini yang dikenal kemudian dengan istilah at-targhib dan at-tarhib. Ya, at-tarhib dan targhib. Ancaman atau motivasi dan ancaman ya. Apa lawannya motivasi? Ya, ancaman ya. Ya, motivasi dan ancaman. Sama lah kalau kita didik anak-anak kan juga kayak gitu. Kita kasih motivasi tapi juga kita kasih ancaman. Ayo nak, belajar yang rajin. Belajar yang rajin. Nanti kalau ranking 1, Abi ajak jalan-jalan. Ya. Tapi awas kalau nggak naik kelas. Apa ancamannya? Hah? Uang saku hilang. Uang saku. Ya, ada motivasi dan ada ancaman. Maka Nabi juga demikian. Wa yashrahu lahum haqiqata ma yad'u ilaihi, dan Nabi menjelaskan kepada mereka dakwah Nabi itu apa. Hakikat dakwah tauhid bagaimana dijelaskan oleh Nabi. Hatta hadallahu minhum man hada, sehingga Allah memberikan hidayah kepada sebagian orang-orang Quraisy. Allah berikan hidayah kepada Umar ibn Khattab. Allah berikan hidayah kepada Abu Sufyan. Allah berikan hidayah kepada Ikrimah bin Abi Jahal dan yang lainnya dari sahabat-sahabat yang ada di kota Mekah. Thumma dakhalu ba'da dzalika fi dinillahi afwaja. Kemudian lama kelamaan semakin banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan kau melihat, wahai Muhammad, banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhir-akhir hidup Nabi. Banyak kabilah-kabilah yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Fa dhahara dinullahi ala sairil adyan ba'da da'watin mutawasilah.
Maka setelah proses panjang dakwah Nabi SAW, jadilah agama Islam dimenangkan oleh Allah di atas semua agama-agama yang ada. Ya, runtuh dua kerajaan besar di zaman tersebut, yaitu Persia dan Romawi, yang umurnya mereka ini sudah ratusan tahun jamaah. Romawi dan Persia ini runtuh, umurnya kerajaan mereka sudah ratusan tahun. Makanya wajar kalau mereka ini punya kekuatan yang luar biasa, tapi kalah dengan umat Islam yang umurnya ketika itu masih belasan tahun. Ya, usianya masih belasan tahun. Nah, inilah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditentukan dengan jumlah pasukan yang banyak, bukan ditentukan dengan persenjataan yang kuat, tidak. Tapi kemenangan itu dari Allah. Allah hanya menolong orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah, meskipun jumlah mereka sedikit. Allah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan-pasukan yang kecil mengalahkan pasukan yang besar dengan senjata? Tidak, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wajihadin tawilin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum wat tabi'ina lahum bi ihsan. Umat Islam mendapatkan kemenangan setelah perjuangan yang panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah perjuangan yang panjang yang dilalui oleh Nabi dan para sahabatnya dan para tabi'in setelahnya, sehingga kita yang ada di zaman sekarang menikmati Islam yang sudah mapan seperti ini. Islam yang sudah tegak syariatnya, Islam yang sudah bagus masjidnya, Islam yang sudah didukung dengan hadis-hadis yang sudah dibukukan, dengan Al-Quran yang berbagai macam fasilitasnya. Ya enggak? Dimanjakan enggak kita dengan hal demikian? Ya, itu dari perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Mereka berdarah-darah, di antara mereka ada yang terbunuh. Ya. Makanya kita katakan, kita itu memang cocoknya hidup di zaman sekarang, di saat Islam ini sudah apa? Sudah mapan. Nggak cocok kita hidup di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW. Nggak cocok kita ini. Sakno nabinya, kesian. Ya. Hah? Lihat modelnya orang-orang kayak kita ini, zaman kita sekarang ini, hidup di zaman Nabi, sakno nabi, kesian nabinya. Kuat nggak kita hidup di masa ketika dahulu masjidnya itu masih pasir, kalau hujan ya bletoken, lumpur, ya kan? Bahkan Nabi kalau sujud itu terlihat bekas lumpur, bekas pasir yang ada di dahi beliau, di kening beliau. Kalau panas ya kepanasan, hujan yang kehujanan. Ya, nggak kerasan kita hidup di zaman seperti ini. Dengan keimanan kita yang sekarang ini, nggak kerasan kita hidup di zaman tersebut. Lalu di zaman sekarang saja masjid yang sudah enak, karpet, yo akeh sing ngomel. Asline kurang adem. Karpete gak tahu di vakum. Ya. Banyak yang ngomel. Nah, maka hargai perjuangan Nabi, hargai perjuangan sahabat Nabi SAW. Ya, semuanya untuk supaya syariat Islam ini mapan. Lah kalau ternyata manusia setelah zaman Nabi dan para sahabat, mereka ini pinter bikin syariat baru, laksakno laan perjuangan mereka jamaah. Paham ya maksudnya? Kalau manusia di zaman sekarang ini pinter berinovasi, membuat hal-hal baru di dalam agama, maka apa faedahnya perjuangan para sahabat ini? Apa faedahnya perjuangan mereka? Gak ada nilainya. Toh manusia sudah pintar bikin syariat baru. Ngapain kita sampai berdarah-darah memperjuangkan syariat Islam ini? Ngapain? Wis culno ae wis. Biarkan manusia berkreasi sendiri dalam ibadahnya. Harusnya gitu kan? Bukan harusnya itu. Kata mereka harusnya kayak gitu. Tapi kata kita tidak. Nabi berjuang, para sahabat berjuang untuk syariat Islam yang murni. Maka cara kita menghargai perjuangan mereka adalah amalkan syariat Islam tersebut.
pegang erat sunnah tersebut. Ya, jangan mengambil agama selain dari Nabi dan para sahabatnya. Itu cara kita menghargai perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, "Tsumma taghayyaratil ahwal wa ghalabal jahlu ala aktsaril khalqi hatta adal aktsarun ila dinil jahiliyah." Setelah Nabi dan para sahabatnya, Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW ini tegak di atas muka bumi ini, menyebar di penjuru-penjuru dunia. Tapi lambat laun kaum muslimin mayoritas mereka kembali kepada perilaku-perilaku jahiliyah di zaman dahulu. Bil ghuluwi fil anbiya'i wal auliya, mereka kembali seperti jahiliyah, yaitu berlebih-lebihan kepada para nabi, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Itu perbuatan jahiliyah. Antum tahu berhala namanya Lata? Apa sejarahnya? Ada Lata, berhala Lata Uzza. Lata itu tahu sejarahnya bagaimana? Lata adalah orang soleh yang suka bikin adonan roti, kemudian dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Alladzi yaluttus sawit lil hujjaj, yang suka bikin adonan roti dibagikan kepada jamaah haji. Orang soleh, wali, orang baik. Tapi ketika mati kemudian dikultuskan, dibikinkan berhala, kemudian diibadahi, diminta-mintai mereka, Lata ini oleh mereka. Ini perilaku jahiliyah. Nah, sekarang kaum muslimin balik ke zaman itu lagi. Ya, berlebih-lebihan kepada orang soleh. Wa du'aihim wal istighatsati bihim. Mereka berdoa kepada wali-wali tersebut dan istighatsah kepada wali-wali tersebut, yaitu minta pertolongan. Wa ghairi dzalika min anwa'i syirk, dan kesyirikan-kesyirikan lain yang dilakukan oleh mereka. Walam ya'rifu makna la ilaha illallah kama arafa ma'naha kuffarul Arab fallahul musta'an. Dan lebih parahnya, orang-orang kaum muslimin di zaman sekarang, mereka nggak paham kalimat la ilaha illallah. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Mereka pahami la ilaha illallah hanya sebatas tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mereka pahami bahwa sepanjang kita masih meyakini Allah sebagai Tuhan, beres tauhid kita. Masih nyungsep nang kuburan gak apa-apa. Meskipun pergi ke dukun gak apa-apa. Meskipun pakai jimat gak apa-apa. Yang penting kita masih meyakini Allah sebagai Tuhan. Itu tauhid yang dipahami oleh sebagian orang. Syirik itu adalah kalau nyembah berhala, kalau nyembah patung, itu baru syirik. Tapi kalau berdoa kepada wali, minta kepada wali-wali yang telah mati, ngalap berkah di kuburan, itu bukan syirik kata mereka. Itu tawassul. Ini kebanyakan kaum muslimin gak paham tentang kalimat tauhid. Padahal orang-orang Quraisy, Abu Jahal CS, mereka paham loh kalimat tauhid itu. Bayangkan yang syirik, yang musyrik saja paham kalimat tauhid, paham toh, tapi gak dilakoni. Paham arti la ilaha illallah. Makanya jamaah, ketika Nabi mengajak mereka, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang Quraisy, ngomong la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Langsung paham mereka konsekuensinya. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan ini menjadi satu sesembahan saja? Terus iki kabeh dikongkon gua, terus kita cuma nyembah satu Tuhan saja, satu sesembahan saja. Tuh, Nabi cuma nyuruh mereka ngomong apa? La ilaha. Nabi nggak pakai mensyarah kitab tauhid. Iya, Nabi nggak perlu repot-repot jelaskan kepada tauhid. Tauhid itu la ilaha illallah itu terbagi dua, ada nafyu dan ada apa? Rukun tauhid ada dua, an-nafyu wal itsbat. Syarat tauhid ada 7, ya, al-ilmu wal qabul wal yakin wal in. Gak pakai gitu Nabi. Nabi cuma mengatakan kepada mereka, ngomong la ilaha illallah. Paham mereka bahwa la ilaha illallah konsekuensinya adalah membuang apa? Membuang sesembahan mereka dan hanya menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Berarti mereka paham gak dengan kalimat la ilaha illallah? Paham.
karena mereka paham, mereka nggak mau mengucapkannya. Kalau di zaman sekarang kebalikannya, karena nggak paham, mau mengucapkannya, ya kan? Karena nggak paham, mereka mau mengucapkannya. Seandainya mereka paham dan mereka masih nggak mau meninggalkan kesyirikan mereka, nggak sudi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Paham jamaah? Hujan. Anak-anak. Walah. Anak-anak sepeda. Kayak hujan. Iya. Maka benar kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang itu lebih dahsyat daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya yang pertama ini, orang-orang Quraisy masih paham kalimat la ilaha illallah. Tapi orang-orang yang berbuat syirik di zaman sekarang nggak paham kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu syiriknya hanya dalam kondisi apa? Kondisi senang, kondisi lapang. Tapi mereka ketika dalam kondisi yang terhimpit, dalam kondisi yang mencekam, mereka apa? Berdoa kepada Allah. Kata Allah, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, kemudian mereka diombang-ambingkan dengan ombak, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, yakni tauhid. Gak pakai berhala-berhala itu. Tapi ketika mereka diselamatkan di daratan, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Tapi kalau orang di zaman sekarang, kesyirikannya istiqomah, kenceng, dikala duka maupun suka, dikala senang maupun dikala susah, mereka istiqomah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang-orang musyrik di zaman Nabi, mereka itu kalau membuat berhala, itu adalah berhalanya orang-orang soleh yang mereka kenal kesolehannya, baru digaikno berhala. Atau kalaupun mereka mengkeramatkan kuburan, maka yang dikeramatkan ini adalah kuburannya orang-orang yang dikenal baik, dikenal soleh. Para nabi, para wali, itu yang disembah sama mereka. Kalaupun menyembah kepada selain ini, yang mereka sembah adalah benda mati, seperti matahari, ya, kemudian batu, ya, atau orang soleh. Benda mati atau orang soleh. Ini orang-orang di zaman dahulu. Tapi kalau di zaman sekarang, yang mereka sembah justru adalah orang-orang yang justru dikenal maksiat, dikenal sebagai orang yang bejat, kuburannya dijadikan sebagai sesembahan. Iya jamaah, ada di Mesir itu kuburan keramat Al-Badawi di Mesir itu. Al-Badawi ini tidak ada sejarahnya, tidak ada sirahnya. Hanya disebutkan oleh sebagian ulama, sejarahnya dia itu adalah pernah masuk masjid, kemudian kencing di masjid dan keluar dari masjid. Mati, kuburannya dikeramatkan. Ainal ukun. Orang yang tidak dikenal kesolehannya, bahkan dikenal keburukannya, justru dikeramatkan. Ya. Itu juga gara-gara seperti ini. Mereka berbuat syirik kepada Allah bukan hanya kepada orang-orang soleh saja, tapi bahkan kepada orang-orang yang dikenal kefasikannya, ahli maksiat, juga dikeramatkan sama mereka. Ini gak terjadi sama kaum musyrikin di zaman dahulu. Ya, maka berarti lebih parah di zaman sekarang daripada zaman dahulu. Kemudian kata beliau, walam yazal hadza syirku yafshu fin nas ila asrina hadza bisababi ghalabatil jahl wa bu'dil ahdi bi asrin nubuwah. Dan kesyirikan ini senantiasa tersebar sampai sekarang, terus menyebar kesyirikan ini. Sebabnya adalah karena merebaknya kejahilan. Sebabnya kesyirikan ini gampang tersebar karena kebodohan, ketidaktahuan terhadap agama, ketidaktahuan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Ahlus Sunnah senantiasa menyeru manusia untuk belajar, belajar dan belajar. Tidak layak seorang muslim tidak menyibukkan dirinya dengan belajar. Tetap harus belajar. Jangan merasa, oh enggak Ustadz, ana sudah S3, ana sudah doktor, terus apa? Pensiun belajar, maunya cuman ngajar saja. Tidak. Imam Ahmad ketika beliau mau belajar kepada salah seorang ulama, ditanya oleh sebagian murid-muridnya, ila mata ya imam, sampai kapan wahai imam kau belajar seperti ini? Ila an adha'a qadami fil jannah, sampai aku meletakkan kakiku di surga. Wis kau usah sinau wis ngari ngono wis. Ya, sepanjang kita belum meletakkan kaki kita di surga, tetap kita wajib untuk belajar agama ini. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ana rasa ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita masih menyisakan satu pertemuan. Ya, kita masih menyisakan satu pertemuan, yaitu Jumat depan ya, Jumat pekan depan insyaallah masih ada. Adapun Jumat 2 pekan lagi sudah libur karena ana insyaallah safar. Jadi mungkin ketemu lagi setelah Id. Nah, insyaallah ketemu lagi setelah Id. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita dan memberkahi usia kita. Nah, sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Jadi syiriknya orang Quraisy dulu dari sisi uluhiyah ya? Dari sisi uluhiyah. Iya, ini juga salah satunya. Nah, benar. Syiriknya orang-orang Quraisy adalah dari sisi uluhiyah, yakni mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Adapun dari sisi rububiyah dan asma wa sifat, dari sisi rububiyah mereka mengimani Allah adalah pencipta, Allah adalah penguasa alam semesta, Allah adalah pengatur alam semesta. Orang-orang Quraisy meyakini itu. Adapun dari sisi asma wa sifat, maka orang-orang Quraisy mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, kecuali nama apa? Ada nama Allah yang tidak mereka imani. Bukan. Ada nama Allah yang tidak mereka imani, yaitu Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman tidak mereka imani. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Isra, "Qul Allah awidu'u Ar-Rahman." Katakan wahai Muhammad, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mana saja, dengan nama apa saja kalian panggil Allah, baik Allah ataupun Ar-Rahman, maka Allah itu memang punya al-asmaul husna. Nah, mereka mengimani al-asmaul husna ini, kecuali nama Ar-Rahman tadi. Ya, ini orang-orang Quraisy. Tapi lihat orang-orang yang berbuat syirik di zaman sekarang. Komplit, paket lengkap. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, syirik kabeh. Iya. Sebagaimana dalam syair Qasidah Burdah. Dalam syair Qasidah Burdah ini paket lengkap 3 kesyirikan ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dalam masalah rububiyah ada bait syair mereka yang berbunyi, wa inna min judika dunya wa dharrataha. Sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Muhammad, yaitu adanya dunia dan isinya. Adanya dunia dan isinya itu karena kedermawanan kebaikannya Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah. Padahal dunia ini siapa yang menciptakan? Allah. Tapi kata mereka enggak, ini adalah kebaikan Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah uluhiyah disebutkan dalam syair tersebut, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululi hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak ada bagiku tempat berlindung di kala musibah kecuali hanya kepadamu. Minta perlindungan kepada Nabi di kala musibah. Naudzubillah. Ini syirik apa? Uluhiyah. Karena minta perlindungan adalah ibadah. Qul a'udzu birabbil falaq,
Qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan hanya kepada Allah. Enggak boleh minta perlindungan kepada selain Allah, apalagi perlindungan dari musibah. Kemudian syirik asma wa sifat. Mereka mengatakan dikatakan dalam bait syair itu, wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu lauhul mahfud dan ilmu tentang kolam, yaitu pena takdir. Padahal ini ilmu kekhususan Allah. Tidak ada yang tahu lauhul mahfud, tidak ada yang tahu tentang takdir kecuali siapa? Allah. Tapi kata dia, Nabi Muhammad SAW tahu tentang ilmu itu. Nah, ini berarti dia mensejajarkan Allah dengan Nabi Muhammad SAW dalam sifat Allah, yaitu sifat ilmu dalam kasus ini. Maka komplit sudah. Hah? Itu biasa dipakai sufi. Qasidah burda ini biasa dinyanyikan oleh orang-orang sufi ketika perayaan Maulid Nabi biasanya. Qasidah burda. Nah, banyak di luar tema berkaitan tentang takdir. Ada sebagian ceramah mengatakan ketika seorang masih punya tanggungan hutang kepada seorang, maka dia selama itu dilarang bersedekah. Bersedekah? Misalkan di masjid 1.000, 2.000, kewajiban dia harus menyelesaikan hutangnya daripada sedekahnya. Apakah ini benar? Ya, kalau memang wajib ya, dalam artian sudah jatuh tempo dia harusnya membayar hutang, tapi ternyata dia belum memiliki harta untuk membayarnya, melunasinya, maka memang lebih mengutamakan membayar hutang daripada sedekah. Karena membayar hutang hukumnya apa? Wajib, sedangkan sedekah tidak wajib, ya, mustahab. Namun kalau pembayaran hutangnya itu adalah harus dalam jumlah yang besar sekali bayar, dan kita tahu bulan depan atau kalau ini laku, ya mobil saya laku, maka saya akan bayar hutangnya langsung. Sedangkan saya ini mau sedekah cuma 100.000, nggak mungkin dong 100.000 toh ini saya kasihkan kepada dia untuk melunasi hutang nyicil gitu kan, nggak mungkin kan? Harus apa? Harus harus secara tunai. Utangnya 100 juta ya dibayarnya 100 juta itu. Memang mintanya seperti itu. Nah, nggak apa-apa ketika itu sedekah. Karena kita tahu ini mobilnya kalau laku langsung saya bayarkan. Kalau enggak, Hah? Kalau nggak bayar harus tetap dicelengi itu. Dibuat nabung untuk membayar utangnya. jadi tetap infak di masjid 1.000 dari Ini ditabung semua. Bukan ditahan terus kemudian dipakai buat yang bodoh aja lah. Enggak, ya itu ditabung ya untuk dibayar. Kalau syukur-syukur kalau orangnya mau 1.000 ya gak gelem. Utangnya 100 juta disisil 1.000. Remet-remet sama dia. Ya intinya kita lebih mendahulukan yang wajib daripada yang mustahab. Kata Imam, kalau nggak salah Abu Ja'far At-Tahawi, bukan Abu Ja'far, Ibnu Jarir At-Tabari, kalau nggak salah beliau pernah mengatakan kalimat yang indah, man ishtaghala bil fardhi 'anil nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang sibuk dengan yang wajib, gara-gara dia sibuk dengan yang wajib ini, yang sunnah terlantarkan, maka dia dapat udzur. Dia dapat udzur. Tapi sebaliknya, wa man ishtaghala bin nafli 'anil fardhi fahuwa maghrur. Tapi barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan yang sunnah, yang mustahab, sehingga lalai yang wajib kocar-kacir, maka dia sedang tertipu. Ya, dia sedang tertipu. Sholat malam kenceng luar biasa. Ya. 1 jam, 2 jam ngadeg tahan dia. Tapi gara-gara kencengnya sholat malam itu subuhnya bablas. Iya, subuhnya bablas. Sholat malam mulai habis isya sampai jam 2 malam. Selawatnya kenceng. Kuat. Oh itu kan kalau sholawat yang benar-benar sunnah. Nah itu beda kasusnya. Ini bukan antara yang sunnah dengan yang wajib. Ini antara yang bid'ah dengan yang Tapi dia meyakini selawatnya kenceng. iya.
salonnya juga kan. Lagi Ustaz, ini bersambung dengan saudara. Jika menasihati saudara kita supaya tidak tertipu dengan si peminjam ini karena tidak mau membayar hutang, Ustaz. Ada si fulan tidak mau membayar hutang, kemudian kita mengingatkan saudara-saudara yang lain untuk tidak mengutangi. agar enggak Ya, untuk agar tidak terjatuh. Hati-hati lah. ya apa ini termasuk diantara 6 ghibah yang diperbolehkan. Yaitu salah satunya muhadzir, untuk mentahdzir. Mentahdzir artinya memperingatkan. Kita tahu ada seseorang ini muamalahnya buruk, muamalah mali ya, hartanya itu buruk. Kalau pinjem nggak balik-balik duitnya, atau kalau misalnya bisnis itu suka menipu, nggak tepat janji. Nah, ketika ada teman kita mau diajak bisnis sama dia, nah kita peringatkan, kita tahdzir teman kita ini, hati-hati sama fulan, jangan mau kau bisnis sama fulan. Fulan dikenal sebagai orang yang begini sebutkan. Itu aibnya nggak? Aibnya, tapi boleh ya dalam rangka untuk mentahdzir. Ini masalah duniawi, boleh, iya. Apalagi masalah apa? Masalah agama. Kalau mentahdzir seseorang dari keburukan orang lain, masalah duniawi saja dibolehkan, apalagi masalah apa? Masalah agama. Hati-hati, jangan ngaji sama fulan, jangan duduk di majelisnya fulan, jangan baca buku-bukunya fulan, jangan nonton YouTube-nya, kajiannya fulan, dan seterusnya. Karena fulan menyimpang dengan penyimpangan ini dan ini, dibuktikan. Itu lebih boleh lagi. Bukan hanya boleh, ini lebih utama daripada yang utang tadi. Memperingatkan dari yang utang tadi. Ya. Wallahu a'lam. Cukup jamaah, ana rasa ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.